warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam dimanapun kalian semuanya. Sebelumnya, aku mau ucapin terima kasih dulu kepada teman-teman semua yang sudah nonton video ini. Kali ini kita bakal ada dalam segmen Bicara, Bincang-Bincang Administrasi Negara. Kenalin sebelumnya, aku Anggi Angelia Putri. Aku adalah salah satu mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, tepatnya jurusan Ilmu Administrasi Negara. Di Himanera sendiri, aku adalah staf asisten deputi humas dan publikasi. Pada kesempatan kali ini, aku akan memandu jalannya Bicara. Sebelumnya, kalian harus tahu dulu nih teman-teman, Bicara atau Bincang-Bincang Administrasi Negara adalah salah satu rangkaian acara dari Himanera Peduli yang diselenggarakan oleh Himanera via UI. Tema dari acara ini adalah Get to Know Negara, di mana acara talk show yang berlangsung diharapkan dapat memberi informasi tentang ilmu administrasi negara secara lengkap. Jadi, cocok banget nih buat teman-teman yang lagi kepo atau pengen banget masuk administrasi negara via UI. Nah, teman-teman, selain itu, aku mau ngingetin lagi ke kalian buat jangan lupa teman-teman yang mau berdonasi bisa klik di link di bawah ini, dan donasi yang teman-teman berikan sangat berarti loh, karena akan kita salurkan pada panti asuhan, Sivitas UI, dan tentunya masyarakat yang terkena dampak COVID-19. Nah, teman-teman, pada sesi 2 Bicara kali ini, kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yang saya sangat hormati, Mas Muhammad Alfi Syarin. Nah, teman-teman, Mas Alfi akan menjadi salah satu pembicara kali ini loh, teman-teman. Beliau merupakan salah satu dosen terbaik di jurusan Ilmu Administrasi Negara. Detik inilah kita akan memasuki kegiatan Bicara yang memfokuskan kepada subtema kita, yaitu prospek kerja administrasi negara. Yuk teman-teman, mari kita sapa terlebih dahulu Mas Alfinya. Assalamualaikum, halo Mas Alfi. Ya, waalaikumsalam. Iya, apa kabarnya Mas Alfi? Baik, alhamdulillah. Gimana? Kayaknya kamu juga sehat ya. Mudah-mudahan sehat semua nih ya. Alhamdulillah, tentu sehat. Semoga kita semua sama-sama diberikan kesehatan dan tentunya tetap produktif ya di masa new normal ini. Nah, Mas Alfi, aku sebagai MC silakan memperkenalkan diri secara singkat oleh Mas Alfi. Silakan Mas Alfi. Oke, terima kasih Anggi ya. Oke, Ya. saya Alfi. Teman-teman semua, jadi yang menonton ini, nama saya Alfi, saya dosen di Fakultas Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi. Kemudian saya sebelumnya bergabung menjadi pegawai negeri sipil di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, lalu pindah ke Lembaga Administrasi Negara, dan akhirnya saya kembali lagi nih ke kampus tercinta kita, Universitas Indonesia. Mungkin itu aja kali perkenalan singkatnya ya. Wah, keren banget Mas Alfi udah pernah jadi inian di kementerian ya. Jadi Mas Alfi, kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan ya Mas Alfi. Ada 3 pertanyaan kali ini. Kita masuk ke pertanyaan pertama ya Mas. Ya, silakan. Oke, pertanyaan pertama itu adalah, jadi kita masuk pertanyaan pertama nih. Nah, apa saja sih Mas yang dapat kita pelajari di administrasi negara khususnya di via UI? Silakan dijawab Mas Alfi. Oke, teman-teman mahasiswa ilmu administrasi negara itu kan sebetulnya juga sama seperti mahasiswa UI pada umumnya ya. Nah, kalau mahasiswa UI, teman-teman, itu semua akan memperoleh yang namanya mata kuliah universitas atau MKU. Nah, itu di dalamnya ada mata kuliah namanya MPK Agama, ada MPK Bahasa Inggris, ada MPKT ya. Kemudian mahasiswa yang yang baru nanti itu hanya menerima 3 jenis MPK ini saja nih. Tapi kalau kakak-kakaknya yang sudah menempuh perkuliahan lebih awal, itu juga ada MPK Seni dan Olahraga, kemudian ada MPK di rumput sosial humaniora. Nah, apa sih tujuannya dibekali dengan mata kuliah MPK-MPK ini? Sebetulnya adalah supaya semua mahasiswa UI itu punya kemampuan untuk berpikir sistematis, logis, kritis gitu ya. Kemudian juga mampu untuk berinteraksi dengan orang lain dengan baik gitu, berkomunikasi dengan baik, mau itu dengan menggunakan bahasa Indonesia ataupun dengan bahasa Inggris, karena bahasa Inggris sekarang sangat penting gitu tentunya. Dan yang tidak kalah penting adalah mampu bekerja sama dalam tim, ya. Dan
yang terakhir ini juga, tapi bukan menjadi yang paling belakang, itu adalah supaya semua mahasiswa UI memiliki kematangan spiritual. Makanya tadi ada namanya MPK agama gitu. Nah, selain itu, untuk mahasiswa ilmu administrasi negara, teman-teman itu juga akan memperoleh mata kuliah atau dibekali dengan beragam pengetahuan yang berasal dari mata kuliah wajib fakultas dan mata kuliah wajib di program studi gitu. Apa sih sebetulnya ini? Kalau tadi adalah yang dibekali kepada semua mahasiswa UI, untuk mata kuliah wajib fakultas dan mata kuliah wajib program studi ini adalah mata kuliah yang harapannya bisa membekali mahasiswa di program studi ilmu administrasi dan khususnya ilmu administrasi negara dengan kompetensi-kompetensi yang dasar yang harus dimiliki oleh nantinya seorang sarjana ilmu administrasi negara. Contohnya apa? Contohnya adalah pengetahuan mengenai hubungan antara negara dengan masyarakat, gitu ya. Jadi kita sebetulnya dalam ilmu administrasi negara yang kita pelajari itu banyaknya itu hubungan antara negara dengan masyarakat dan bagaimana relasi kekuasaan antara negara dan masyarakat ini dimainkan di lapangan. Termasuk adalah bagaimana negara dengan kekuasaan yang dimilikinya itu dijalankan, gitu ya, diselenggarakan. Di dalamnya ada aspek keuangan negara, ada aspek sumber daya manusianya, ada aspek bisnis prosesnya, termasuk e-government-nya, ya, termasuk pelayanan publiknya dan lain-lain gitu ya. Nah, ini yang akan dipelajari atau yang akan diketahui oleh mahasiswa ketika masuk ke program studi ilmu administrasi negara. Harapannya seperti itu, Anggi. Nah, makasih ya Mas Alfi atas jawaban dari pertanyaan pertama. Nah, buat teman-teman udah tahu kan sekarang bahwa di jurusan administrasi negara via UI itu banyak banget mata kuliah yang kita pelajari, baik dari mata kuliah wajib universitas maupun fakultas. Dan tentunya dari mata kuliah tersebut kita juga memiliki manfaat untuk masa depan kita sendiri. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mas Alfi. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sih Mas prospek pekerja lulusan ilmu administrasi negara dan juga kehidupan para alumni setelah lulus dari administrasi negara? Silakan dijawab oleh Mas Alfi. Halo Mas. Iya, oke. Ya. Ini mohon maaf tadi agak terputus ya. Jadi kalau ditanya bagaimana prospek dari lulusan gitu ya, sebetulnya program studi sarjana ilmu administrasi negara itu memang merencanakan atau mendesain supaya lulusannya memiliki profil sekurang-kurangnya dia mampu menjadi seorang analis kebijakan atau seorang analis SDM aparatur gitu ya, atau menjadi seorang perencana, atau dia menjadi profesi-profesi lain di dalam pegawai di pemerintahan yang kompetensinya cocok dengan yang tadi sudah saya sampaikan gitu di awal gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman misalnya berniat untuk menjadi seorang atau menjadi bagian dari pegawai ASN, teman-teman kan kalau di dalam pegawai ASN itu ada jabatan-jabatan namanya fungsional. Itu tadi saya sebutkan beberapa di antaranya ya. Ada analis kebijakan, ada perencana, ada analis SDM aparatur, ada pejabat pengadaan barang dan jasa, ada auditor dan lain-lain gitu ya. Saya sendiri dulu sempat menjadi seorang analis kebijakan gitu. Bahkan saya juga termasuk salah satu anggota tim ahli di tim penilai pusat analis kebijakan gitu, termasuk sampai dengan saat ini gitu. Kenapa? Karena saya punya bekal kompetensi yang saya peroleh selama saya menempuh perkuliahan dulu juga gitu. Nah, ini yang menjadi unik buat teman-teman mahasiswa program studi ilmu administrasi negara. Tapi buat teman-teman yang kira-kira mungkin kok saya kayaknya nggak tertarik ya menjadi pegawai ASN, profesi yang tadi saya sebutkan itu sebetulnya juga tersedia di luar pemerintahan gitu. Jadi kalau teman-teman misalnya pengen tahu ada analis kebijakan, memang ada analis kebijakan di luar pemerintahan, ada gitu ya. Sekarang ini kan kita hidup di masa di mana sebetulnya peran pemerintah itu juga akan terbagi rata dengan peran dari dunia bisnis maupun third sector ya. Jadi ada yang namanya civil society organizations. Di bisnis maupun di third sector organization ini juga sama-sama punya profesi analis kebijakan gitu. Dan teman-teman administrasi negara sangat memiliki kompetensi yang memadai untuk menjadi analis kebijakan di sektor bisnis maupun di third sector ini ya, di NGO dan seterusnya di lembaga-lembaga penelitian. Dan tentunya bisa juga menjadi dosen atau peneliti gitu. Ini yang semua program studi juga kurang lebih sama ya untuk hal seperti itu.
Nah, kedepannya bagaimana? Banyak sekali teman-teman saya yang tadi profesinya saya sudah sebutkan di awal ya, peneliti, kemudian analis kebijakan, kemudian pejabat pengadaan barang jasa, yang sekarang sudah menjadi pejabat juga di masing-masing instansinya gitu ya. Bahkan ada yang lulusan yang lebih senior lagi sudah akhirnya terjun ke dunia politik menjadi wali kota, ada yang berkarirnya di dunia perbankan juga sudah menjadi dirut pernah gitu. Jadi sebetulnya dengan kompetensi yang dibekali di ilmu administrasi negara, teman-teman fokusnya memang kita arahkan untuk ke dalam pemerintahan dan third sector tadi, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman berkarir nantinya di dunia usaha. Bahkan untuk menjadi entrepreneur pun bisa, karena tadi kan saya bilang punya kemampuan untuk memanage SDM, kemudian paham soal keuangan, akuntansi, ya, paham soal urusan perpajakan dan lain-lain. Ini yang sangat dibutuhkan oleh seorang entrepreneur. Mungkin itu Anggi ya. Ya, wah keren banget Mas Alfi ya teman-teman, pernah menjadi analisis kebijakan, aku jadi mau. Nah, buat teman-teman semua yang telah dikatakan sama Mas Alfi tadi bahwa prospek kerja lulusan administrasi negara itu sangat luas, dan juga tentunya alumni-alumni dari Fakultas Ilmu Administrasi, tepatnya di jurusan Ilmu Administrasi Negara tuh alumni-nya udah pada keren-keren semua loh. Nah, Mas Alfi, kita masuk nih ke sesi pertanyaan yang terakhir. Pertanyaannya itu adalah, kira-kira skill apa sih yang kita dapat selama kita kuliah di Administrasi Negara via UI? Iya, makasih Anggi. Ini pertanyaan terakhir dan mungkin paling penting juga buat teman-teman. Tadi saya akan mengemfasis kembali bahwa tadi saya bilang, teman-teman nanti ketika lulus bisa menjadi seorang analis kebijakan, bisa menjadi seorang analis SDM aparatur, bisa menjadi seorang perencana gitu. Kenapa saya dengan PD menyebutkan seperti itu? Karena teman-teman yang menempuh studi di program studi ilmu administrasi negara, teman-teman akan memperoleh bukan hanya pengetahuan, tetapi juga keterampilan yang bisa membekali teman-teman menjadi seorang analis kebijakan, menjadi seorang perencana, menjadi seorang analis SDM aparatur. Contohnya, kalau ingin menjadi analis kebijakan gitu ya, teman-teman di dalam program studi ini akan menerima pembekalan kompetensi keterampilan ya, misalnya untuk menyusun rekomendasi kebijakan, misalnya untuk melakukan analisis stakeholders gitu ya. Kemudian misalnya kalau ingin menjadi analis sistem aparatur, apa iya bisa? Bisa, karena di dalam program studi ilmu administrasi negara, teman-teman juga akan belajar keterampilan misalnya mengenai penyusunan analisis jabatan, kemudian merencanakan training and development dari pegawai gitu ya, dan seterusnya gitu. Menjadi perencana bagaimana? Teman-teman akan dibekali dengan keterampilan bagaimana melakukan analisis lingkungan strategis, bagaimana menyusun visi, misi, outcomes, diturunkan ke dalam sasaran-sasaran, diturunkan ke dalam indikator-indikatornya gitu ya. Dan termasuk di dalamnya adalah melakukan evaluasi gitu ya. Evaluasi ini bisa dilakukan juga oleh seorang analis kebijakan tadi ya. Evaluasi terhadap kebijakan, evaluasi terhadap proyek yang akan dijalankan, feasible atau tidak dia dijalankan. Apakah kita harus lanjutkan sebuah kebijakan dan seterusnya. Ini adalah keterampilan-keterampilan yang bisa teman-teman peroleh ketika menempuh studi di program studi ilmu administrasi negara. Tapi catatan saya juga adalah ketika teman-teman menjadi mahasiswa, jangan hanya mengandalkan dari apa yang diterima di ruang kelas gitu. Jadi kalau mengikuti apa kata Pak Menteri ya, Mas Menteri, teman-teman punya kemerdekaan untuk belajar gitu ya. Meskipun bukan secara sistem, yang secara sistem nanti juga ada buat teman-teman mahasiswa baru, tenang aja. Tetapi teman-teman semua ketika menjadi mahasiswa itu harus memiliki kemerdekaan pikiran ya, harus siap untuk belajar, cari semua ya, dapatkan semua pengetahuan, keterampilan yang bisa teman-teman dapatkan dari berbagai komunitas yang akan teman-teman temukan selama menjadi seorang mahasiswa. Mungkin itu kalau dari saya. Nah, kita udah tahu semua nih jawaban yang telah diberikan oleh Mas Alfi, dan catatannya itu adalah yang tadi diucapkan oleh Mas Alfi adalah ketika teman-teman menjadi mahasiswa, jangan pernah mengandalkan pembelajaran hanya di kelas, tetapi juga harus memiliki kemerdekaan belajar. Nah, teman-teman, semua pertanyaan udah dijawab nih, udah sama Mas Alfi. Sebelum sesi tanya jawab untuk hari ini kita tutup, aku selaku MC ingin berterima kasih kepada Mas Alfi yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi pembicara dalam acara kali ini. Semoga dengan kegiatan ini dapat memberikan informasi tentang jurusan administrasi negara secara lengkap, khususnya untuk prospek kerja bagi lulusan administrasi negara. Saya selaku MC mohon maaf jika ada salah kata ataupun kalimat yang kurang berkenan.
Nah, buat teman-teman semua, gimana? Udah nggak penasaran lagi kan? Nah, teman-teman, jangan khawatir. Buat kalian yang masih penasaran sama administrasi negara, kalian bisa banget nih follow Instagram @himaneskaviaui atau Instagram @via.ui untuk mengetahui informasi mengenai administrasi negara secara lengkap. Dan aku nggak lupa lagi buat ingetin ke kalian, bagi kalian yang ingin berdonasi, jangan lupa klik link di bawah ini karena bantuan donasi dari kalian sangatlah berarti untuk kita semua. Karena bantuan tersebut akan kami salurkan kepada panti asuhan, Sivitas UI, dan masyarakat yang tentunya terkena dampak COVID-19. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semua, dan see you soon. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Alfi. Terima kasih.